Keren Pak, untuk kinerja semester 1 2025 luar biasa ya Pak ya, dan naik hampir 19% dari tahun lalu. Berarti cukup signifikan ya Pak ya growth-nya over time dari semester 1 tahun lalu ke 2025, revenue-nya di 151 miliar. Faktor utamanya apa nih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat pertumbuhan kita yang cukup solid ketika kita bandingkan dengan tahun 2024, sebenarnya kalau kita bagi dari segmen testing, inspeksi, dan certification, pertumbuhan yang paling solid itu di segmen testing. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, kita mengalami pertumbuhan lebih dari 50%. Kenapa itu terjadi? Sebenarnya impact dari aktiviti ekspansi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berupa pendirian laboratorium-laboratorium di beberapa wilayah, sehingga prosesnya itu mulai memperlihatkan hasil yang cukup signifikan di tahun 2025 ini. Dan kita harapkan di tahun-tahun mendatang, ini justru akan semakin melonjak. Banyak pemirsa CNBC Indonesia yang mungkin juga belum begitu awam tentang TIC. Industri apa ini? Dan kira-kira secara konkret apa sih sebenarnya yang biasa dilakukan di industri TIC? Dan contoh-contoh penggunaan sertifikasi dan testing dan lain-lain. Silahkan Pak, mungkin bisa dijelaskan jadi juga. Kalau kita bicara tentang industri TIC, itu industri yang bergerak di bidang jasa yang menghubungkan antara pembeli dan penjual. Jadi industrinya adalah bagaimana memastikan kualitas, volume, kuantiti, dan yang lainnya untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli sesuai dengan persyaratannya. Jadi yang menarik dari industri TIC ini adalah industri yang bersifat penghubung atau hub antar sektor. Jadi kita sebenarnya bermainnya bukan pada sektor realnya, tapi industri penghubungnya. Nah, beberapa misalnya contoh yang kami sebutkan tadi, ketika kita bicara tentang contoh kebutuhan, biasanya kan negara punya persyaratan-persyaratan tertentu untuk kebutuhan ekspor. Misalnya ketika kita ingin ekspor produk kita ke Eropa, mereka punya persyaratan. Dan untuk memastikan bahwa persyaratan itu bisa dipenuhi, disinilah peran lembaga sertifikasi. Sudah beroperasi sejak tahun berapa Pak? Ya, Mutu Agung Lestari TBK sudah beroperasi sejak tahun 1990. Jadi tahun sudah ini hampir kita 35 tahun. Cukup cukup matang lah di industri ini. Kita tahu untuk TIC itu sertifikasi, testing, inspection-nya itu untuk beragam industri pula, gitu ya. Natural resources, mungkin juga kesehatan, dan juga FMCG dan lain-lain, gitu ya. Klien paling banyak Anda untuk Mutu sendiri di industri apa, Pak? Ya, jadi yang menarik dari Mutu, kalau kita bicara tentang profil industri, industri TIC ini memang dominan asalnya dari perusahaan-perusahaan yang ada dari luar, gitu ya. Jadi kami di Mutu ini adalah salah satu perusahaan nasional, ya, perusahaan nasional. Jumlah perusahaannya sebenarnya tidak terlalu banyak di dunia ini yang bermain di sektor industri TIC, gitu ya. Jadi dia tidak akan terlalu banyak industrinya. Nah, dengan ini kita fokus pada apa yang menjadi kekuatannya Indonesia, karena kalau kita lihat profil pelaku usaha industri, masing-masing punya kekuatan. Sektor tersendiri, mereka punya segmentasi tersendiri. Jadi misalnya kami kasih contoh ya, pelaku terbesar di dunia untuk industri ini, pemain dari luar MNC company ya, dia tidak bisa menguasai seluruh segmen industri. Jadi ada fokus-fokus tertentu. Nah, kita melihat bahwa Indonesia punya 3 kekuatan. Yang pertama adalah natural resources and green economy. Jadi kita bisa compete dengan pemain-pemain, players yang sifatnya global. Kedua, kita melihat juga salah satu kekuatan yang paling besar adalah di syariah ekonomi, di mana kita tahu syariah itu adalah pemain utamanya adalah Indonesia, sehingga kita akan mengembangkan layanan TIC yang terkait dengan bidang-bidang tersebut. Dan satu lagi, untuk melengkapi itu semua, tentu saja kita harus bermain dan berpikir untuk bisa masuk ke digital ekonomi. Jadi kita akan fokus ke sana. Selain jasa testing, sektor apa saja yang juga cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pendapatan di Mutu? Ya, saya balik ke yang tadi ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, kita tumbuh tadi rata-rata 19% ya. 50% pertumbuhan itu didorong oleh segmen testing. Nah, kedua 50% ya. 50% up-nya ya, peningkatannya. Kemudian yang kedua, kita ada di sektor inspeksi. Sektor inspeksi ini memang mengalami pertumbuhan luar biasa di Mutu ya. Tumbuh hampir 120% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenapa ini bisa dilakukan? Karena kita mulai masuk ke segmen-segmen inspeksi yang sebelumnya kita tidak bermain di area tersebut. Misalnya kita mulai masuk ke segmen inspeksi di bidang migas. Sebelum-sebelumnya kita hanya bermain pada sektor inspeksi yang ada di agriculture, yang secara volume dan kuantiti mungkin tidak terlalu besar. Di 2025 ini ya, seperti yang kami terima datanya, ada target pertumbuhan untuk mutu itu di 15%, Pak. Semester 1 kenaikan growth year on year per semester 104 sama 2024 dan 2025 itu di 19%. Berarti kan cukup baik. Bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ini dan bagaimana strategi dari Anda sendiri dan direksi gitu ya untuk semester 2 performance-nya bisa terus terjaga dan tercapai target pertumbuhan di 15%? Iya, pertama karena ini berkaitan dengan pertumbuhan, otomatis revenue kan harus kita dorong. Jadi seluruh strategi-strategi yang terkait dengan bagaimana meningkatkan revenue itu yang harus kita eksekusi dengan baik. Sebenarnya satu hal yang cukup menarik dari industri TIC karena pembelian kembalinya sangat tinggi. Ya, jadi rata-rata 80% itu otomatis sudah di tangan kita. Gitu ya. Jadi misalnya ada yang sifatnya hanya penambahan saja. Jadi sebenarnya kita mencari nggak terlalu banyak tambahan. Karena karakter industrinya seperti itu. Tapi optimis ya Pak ya, semester 2 berarti pasti tercapai 15%. Sangat optimis.